Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu 'adzaba bima kuntum takfurun. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Surat Ali Imran ayat 103 ayat 103 sudah 104 dan 105 dan 106. Cuman untuk yang 106 insyaallah besok. Hari ini hanya 2 ayat, yaitu ayat 104 dan 105. Di dalam lafal wal takum minkum ummatu yad'una, wal takum minkum, nun sukun bertemu mim, bacaannya gunnah. Kemudian nun sukun bertemu kaf di dalam lafal minkum, bacaan ikhfa. Dan ummatu yad'una, ummatun, ummah pada mimnya, mim musaddadah, mim yang ditasdid, bacaan gunnah. Kemudian tanwin dumah tak marbutah ditanwinkan dumah bertemu ya, bacaannya gunnah. Kemudian yad'una bacaannya qalqalah, dal sukun. Kemudian dilafal anil munkar, nun mati bertemu kaf, bacaan ikhfa, anil munkar. Dan di dalam lafal mim ba'di ma ayat 105, mim ba'di ma itu, okay. Itu nun sukun bertemu ba diganti mim, jadi nun diganti mim, bacaannya iqlab. Wal takum lan becik ana sira, wal takum lan becik ana sira, mingkum saking sira kabeh, sapa umatun umat, yad'una kang ngajak-ngajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan, wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan barang bagus, wa yanhauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking barang mungkar. Wa ulaika utawi samudayane mengkono umat, hum utai ulaik iku al muflihuna, wong kang padha bejo-bejo kabeh. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh, aja ana kaladzina iku kaya wong akeh tafarraqu kang bercerai-berai sapa alladzina, waqtalafu lan padha berselisih, padha sulaya-sulayonan, padha beda-beda mim ba'di ma ing dalem sawise
barang ja'ahum kang teko ing wong akeh apa al-bayyinatu pira-pira penjelasan keterangan yang jelas. Wa ulaika utai samudayane mengkono-mengkono wong akeh sing padha prenca-prenca lahum iku tetep kadue ulaik ngadzabun utawi siksa azimun kang abot, azimun kang agung, kang berat. Ayat surat Ali Imran ayat 104 dan 105. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang disebut ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Sedangkan yang mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Di dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, ilmu juga begitu. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Gusti Allah, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bikin seorang jauh kepada Gusti Allah. Kebanyakan ilmu begitu. Jadi ada hadis, dan ini sering sekali Mbah Maimun menyampaikan hadis ini, tentang seseorang yang tambah alim, yang tambah pintar, yang ilmiah, segalanya pokoknya ilmiah, dia nggak mau kalau nggak ilmiah. Jadi orang yang semacam ini justru terkadang, bahkan mungkin kebanyakan, malah lari kepada Gusti Allah, lupa Allah karena dia ilmunya tadi. Jadi lepas dan justru malah tidak sesuai dengan tujuan mencari ilmu, yang mana ilmu itu sebegitu pentingnya itu enggak lain hanya bagaimana dengan ilmu tersebut bisa dekatkan diri kita kepada Gusti Allah. Kita bisa taqarrub dengan Gusti Allah, taqarrub kepada Gusti Allah dengan benar. Maka kita mencari ilmu. Namun ilmu kadang-kadang tidak bikin seseorang masuk ke dalam kebenaran, melainkan justru keluar daripada kebenaran. Dan ilmunya itu justru menjadi tutup bagi seseorang dekat kepada Gusti Allah. Itu yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi semakin pintar, semakin dalam ilmunya, justru semakin jauh kepada Gusti Allah. Hadisnya aukamakol al-hadis aukamakol man izdada ilman walam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi orang yang tambah-tambah ilmunya, dia enggak tambah dekat kepada Gusti Allah, melainkan tambah jauh. Lah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu, ma'ruf itu yang bikin orang dekat kepada Gusti Allah, sedangkan mungkar yang bikin orang jauh kepada Gusti Allah. Jadi digabungkan antara ilmu dan ma'ruf. Jadi al-ma'ruf wa al-ilmu. Ilmu yang dapat mendekatkan seseorang kepada Gusti Allah. Sebaliknya orang yang tidak dengan ilmu, orang yang tidak belajar, orang yang tidak ngaji adalah itu kemungkaran, dan orang itu jauh, semakin jauh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu itu harus dimengerti bahwa ilmu yang ma'ruf,
yang dimaksud ma'ruf adalah ilmu, adalah ma'ruf, itu bukan segala ilmu, bukan semua ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Ma'ruf, perbuatan yang baik. Kebaikan adalah ilmu, ilmu adalah kebaikan, cuman tidak semua ilmu adalah kebaikan. Karena ilmu merupakan pengetahuan yang dalam pengetahuannya itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Gusti Allah, ada ilmu yang justru menjauhkan diri kepada Gusti Allah. Ini ilmu yang buruk, ilmu yang mungkar. Atau kita sebut, atau bisa kita katakan, ilmu yang bikin seorang jauh kepada Gusti Allah itu adalah kemungkaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ayat ini himbauan, perintah agar seseorang di antara umat ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi spesialisnya ya bukan mendalami ilmu, tapi hanya ya corak atau normanya itu memerintahkan dan melarang. Jadi memerintahkan ngaji, ya melarang tidak ngaji. Ya, memerintahkan jadi orang baik, melarang jadi orang buruk. Jadi harus begitu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan jangan kamu sekalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih, menyelisihi sesuatu yang telah jelas. Al-Quran itu diturunkan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW jelas. Jadi yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan menyembunyikan sesuatu yang hak. Jangan sekali-kali mengatakan barang hak itu batil dan barang batil itu hak. Wa ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang suka bercerai-berai, orang-orang yang tidak suka kompak, orang-orang yang senengane menyelisihi sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah masyhur, sesuatu yang sudah disepakati ulama umat Islam, maka orang-orang yang seperti ini mendapatkan atau berhak mendapat siksaan yang berat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Mbah Nawawi Al-Jawi dalam menjelaskan atau menafsirkan ayat ini menyebutkan atau menutur dengan dengan pendapat wal tujat. Jadi wal takum niku wal tujat. Minkum jama'atun yuktada bihi. Jama'atun yuktada biha. Wal tujat minkum jama'atun yuktada biha.
firaqun nas wal tujat minkum jama'atun yuktata biha ayak tadi biha firaqun nas apa piye iki. Intinya wal takum minkum ummatun di dalam terjemahnya tadi apa namanya? Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Artinya enggak semuanya. Di antara kalian para umat ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak semuanya, sebagian tok. Minkum di antara kalian. Mbah Nawawi dalam menjelaskan wal tujat minkum jama'atun yuktada tayak tadi biha yuktada biha intinya begitulah, ada sekelompok orang, ada sekelompok jamaah yang didapatkan, sekelompok komunitas, sekelompok orang yang mempunyai keahlian amar ma'ruf nahi mungkar atau spesialis amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dakwah ilal ma'ruf, entah apapun macamnya, dakwah kepada kebaikan, mengajak seseorang berbuat baik. Nah, sebaik-baik dakwah, kata Mbah Nawawi, da'watun ila itsbati dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa taqdisihi ngam musyahadatil mumkinat. Mengajak kepada seseorang agar meyakini, menetapkan bahwa zatnya Allah dan sifat Allah dan mensucikan Allah dari keserupaan barang yang mungkin atau keserupaan dengan makhluk. Ada sampai ngarani Gusti Allah seperti makhluknya. Harus mensucikan Allah suci dari serupa dengan makhluknya. Termasuk ini kewajiban bagi akal. Jadi akal ini meyakini bahwa Gusti Allah ini wajib berbeda dengan makhluknya. Tidak serupa, tidak sama, dan seterusnya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kebaikan, wal amru bil ma'ruf tabi'un lil ma'muri bihi. In kana wajiban fawajibun wa in kana manduban famandubun. Jadi perintah sesuatu yang baik ini tergantung yang diperintahkan. Hukumnya apabila yang diperintahkan kewajiban, maka hukum memerintahkan kewajiban adalah juga wajib. Misalnya ada orang belum sholat, yang mana sholat ini kewajiban, maka memerintahkan seseorang sholat hukumnya wajib. Atau yang lainnya misalnya bersedekah atau ya kurban misalnya ya. Kurbanan ini hukumnya sunnah. Lah hukum memerintahkan kurban juga sunnah. Dan seterusnya. Tergantung yang diperintahkan. Wa yanhauna 'anil munkar. Ini sama dengan yang diperintahkan. Ketika yang diperintahkan wajib, maka hukum sesuatu yang diperintahkan tadi wajib, maka memerintahkan melakukan hukum wajib. Dan ketika yang dilarang itu sesuatu yang haram, maka hukum melarangnya adalah juga keharaman. Fanahyu 'anil haram wajibun kullah li'anna tarka wajibun wa hadhil umur
min furudil kifayah li'annaha la taliku illa minal alim bil hal wa siyasatin nas hatta la yuqau al ma'mur awil manhi fi ziyadatil fujur fa innal jaila rubama ta'a ilal batil wa amara bil munkar wa naha 'anil ma'ruf wa qad yughladu fi mautingil lin wa yalinu fi mautingil ghildah. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kata Mbah Nawawi, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib secara bersama. Jadi apabila ada di antara mereka sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lainnya gugur sudah. Alasannya kenapa kok fardu kifayah? Karena yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak layak bagi siapapun kecuali dari orang yang tahu, orang yang alim. Kalau pemerintahan yang tahu politik, sehingga diperlukan dari orang alim dan ahli politis, seorang politisi, supaya tidak ketika amar ma'ruf nahi mungkar malah justru tambah rusak, tambah bodol. Sebab kadang-kadang orang-orang bodoh, kata Mbah Nawawi, dalam dakwahnya itu malah terbalik, mesti dakwah ilal khair malah ilal batil. Amar malah begini, kewalik, dakwah ilal batil, amar bil mungkar. Wanah 'anil ma'ruf walian. Nah, ini Masya Allah tentang amar ma'ruf nahi mungkar perlu dipelajari, perlu harus dimengerti cara-caranya amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan hasil yang baik. Niate amar ma'ruf nahi mungkar malah jadi mungkar. Niate amar ma'ruf malah jadi amar batil. Niate nahyun 'anil mungkar malah nahyun 'anil ma'ruf. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu diperlukan orang yang alim. Lah sing kuwale-wale, wong alim meneng wae, dosa wong alim sing meneng wae. Dia sudah tahu kalau ada perbuatan mungkar. Wong alim kok diam saja, fa alaihi laknatullah. Maka bagi seorang yang alim mendapat laknatnya Gusti Allah. Artinya jangan sampai orang alim itu diam, karena diamnya seorang alim atas kemungkaran, nanti orang bodoh-bodoh akan berbicara sakarepe dhewe. Sehingga jadi wong alim itu ya ora penak, jadi wong alim itu susah, tanggungannya gede. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.